Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis taklim Mushola Al-Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri. Dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat melangkahkan kaki kita menuju baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan oleh Allah kepada kita selaku hambanya, untuk kita menuntut ilmu, yang tentunya kita rangkai dengan berbagai macam anjuran yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Tanqihul Qaul, ya, melanjutkan bacaan kita masih bab tentang fadilah siwak, ya, keutamaan siwak, yaitu pada halaman 16. Mana 16 ya, baris ke-14 ya. Dari atas. Wa ruwiya an Aisyah. Ya. Baris ke-14 dari atas ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Wa ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salasun hunna alayya faridah wa hunna lakum sunnah as-siwaku wal witru wa qiyamul lail. Ya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah memberikan ridha kepadanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, salasun hunna alayya faridah, kata Nabi, ya, ada 3 hal, ya, yang bagiku itu atau untukku itu hukumnya wajib, ya. Jadi khususiat untuk Nabi Muhammad, ya,
yang menjadikan kita sunnah, tapi bagi Nabi adalah wajib. Ya, banyak diantaranya, bukan yang 3 ini doang, seperti sholat tahajud, ya, sholat duha, ya, itu wajib Nabi itu. Ya, kenapa? Itu ya kalau kita diwajibkan juga seperti Nabi, berat kita. Ya, berat banget. Duha ini kadang kita kan sama kejar-kejaran juga 2 rakaat juga. Ya, apalagi tahajud kan gitu. Ya, musim hujan, ya udah bisa apa itu? Bisa semangat kita. Ya, semangat kalau hujan tambah semangat kan. Ya. Nah, ini ada 3 hal selain yang sholat tadi, puasa Senin Kemis juga itu Nabi wajib juga, betul ya? Ya. Nah, ada 3 hal lagi ini yang merupakan itu hukumnya wajib buat Nabi. Wa hunna lakum sunnah. Ya, akan tetapi buat kalian, kata Nabi, artinya kita nih umatnya, ya, hukumnya apa? Sunnah. Ya, gitu. Apa itu? Yang pertama adalah as-siwaku. Ya, bersiwak. Ya. Ini yang namanya bersiwak, Bu, ya. Kalau kita kondisikan dengan zaman sekarang itu ya gosok gigi itu dah. Ya, karena kan dulu mah nggak ada sikat gigi, nggak ada odol. Ya, karena zaman sekarang udah ada odol dan sikat gigi. Itu harus apa tuh? Harus benar-benar dirawat mulut gigi kita itu. Biar apa ya? Biar nanti itu kan yang namanya mulut yang tidak bau itu akan mendatangkan ridho Allah. Ya, mulut yang wangi itu akan mendatangkan ataupun didekatkan oleh para malaikat. Ya, itu. Nah, itu disuruh kita itu untuk apa? Untuk bersiwak, ya, atau untuk kita sikat gigi. Ya, mohon maaf aja kan, sekarang anak-anak kita aja tuh yang masih kecil-kecil kalau nggak dibiasain ya gosok gigi secara teratur ya pada gitu giginya pada bolong, pada apalah gitu. Ya, makanya paling tidak itu suruh gosok gigi sehari minimal 2 kali. Ya, bangun tidur sampai mau tidur. Tapi lebih cakep lagi setiap habis makan gosok gigi. Ya, karena itu kan ya dengan kita menggosok atau membersihkan gigi itu akan membuang ataupun menghilangkan sisa-sisa makanan yang nyelip-nyelip di gigi itu. Ya, apalagi orang kita sekarang udah namanya makan daging banyak kan nyelipnya yang masuk ke perut. Ya, ntar bolong atau nyelip di gigi lah. Ibarat kata kita makan daging 1 kilo yang masuk 1/4, yang 3/4-nya yang nyangkut gitu aja dah. Iya, iya sudah katanya gitu. Ya karena kan sekarang kita makan daging itu udah susah. Ya kita oper ke kanan, ngocel tuh gigi kan gitu. Kita atas tuh juga ngocel ke kiri juga gimana? Udah kita apa? Udah kita isep-isep aja dah. Ya sekira rasanya udah habis baru kita telan gitu. Dorongnya air kan gitu. Ya, kenapa? Karena Bu, ya memang yang namanya perawatan gigi itu, ya memang zaman sekarang sangat perlu. Ya, apalagi mohon maaf, ya makanan-makanan yang ada zaman sekarang itu, ya zat kimianya itu sangat berbahaya. Ya, itu bukan saja ya akan menjadikan gigi nggak bagus, tapi itu akan merontokkan gigi. Ya, gigi kita jadi apa tuh? Jadi kurang apa tuh? Bisa terawat. Ya, makanya itu kalau bisa kita biasain anak-anak kita seusia ini untuk apa? Untuk selalu menggosok gigi secara teratur. Ya, terutama tadi paling tidak bangun tidur sama mau tidur. Ya, jangan lama-lama. Ya, 2 menit aja gosok gigi sekali gosok gigi itu. Ya, tuh. Insyaallah tuh. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wal witru. Ya, melaksanakan sholat witir. Ya. Kita juga nih sholat witir masih banyak ya yang belum ngerjain gitu. Ya, kadang kita kecapean, kadang ya, yang paling utamanya sebabnya satu, malas. Ya kan? M doang gitu. Ya, M, malas. Ya. Kalau orang lagi Covid kan 3M atau 3M. Ya kan, kalau ini kita 1M aja. Ya, apa penyebabnya? Malas. Ya, cuma kadang kala kita kalau datang rasa malas, siapa yang kita salahin? Setan. Ya kan? Makanya saya bilang setan itu kalau bisa kita lihat atau kita yang melihat dia dicekek gitu. Ya. Jadi giliran yang enggak enak juga disalahin gitu. Ya. Setan yang gangguin saya dulu padahal bukan dari setannya. Ya, dari pribadi kitanya. Kenapa? Kita ikutin bisikan dia, ke bawah dah. Ya, tapi jalan-jalan yang menyebabkan kita bisa ikut bisikan banyak. Itu ya, terlalu banyak makan contohnya. Ya, terlalu banyak pikiran yang tidak perlu dipikirin kan gitu.
Itu setan gampang banget masuk gitu-gitu tuh, ya, sehingga kita gampang dipengaruhi, ya. Coba kalau kita selalu memulazamahkan, ya, mulut kita, lidah kita untuk apa? Berzikir, maka insya Allah itu, ya, bawaan malas itu kan, ya, apa? Akan hilang. Ya, penyakit yang paling populer di kita malas tuh, ya. Tapi malasnya ibadah, ya. Kalau yang lain luar biasa. Ya jangan jauh-jauh anak-anak kita Bu. Sekarang kalau disuruh namanya berbuat baik, entah ngaji, entah belajar, susahnya. Auzubillah min dzalik. Tapi giliran main game, dicari tuh HP. Ya. Dicari tuh HP itu. Kita nggak suruh cepetan dia. Ya. Anak-anak sekarang bukan siapa-siapa, anak saya juga begitu sama. Ya. Kalau kita nggak awasin bahaya. Gitu. Kenapa? Di rumah kita kadang kita awasin tuh anak. Ya, entar tuh sepupunya, entar tuh tetangga main datang ke rumah bawa HP, ya. Makanya saya kalau ada teman anak-anak saya bawa HP itu mending saya suruh pulang dah. Ya, karena bahayanya itu orang kalau udah kecanduan main game Bu, bahaya Bu. Ya, satu anak itu kalau udah kecanduan main game itu emosinya tinggi. Ya. Ibarat kata kita ngajak ngomong dia, nggak dengar kita. Ya. Seakan-akan kita bicara sama siapa gitu. Kenapa? Karena udah kecanduan. Setelah kecanduan apa sih? Mabuk. Ya orang mabuk emang sadar kan enggak? Ya, itu dia fokus sama ini aja, sama game gitu kan. Ya bukan nggak boleh. Saya katakan ke anak saya, bukan nggak boleh main game, boleh, tapi ada apanya? Ada aturannya, ada waktu-waktunya. Ya, itu. Saya bilang coba kamu nggak belajar ngaji seperti kamu semangat kayak main game itu luar biasa itu. Ya kan? Nah, itu. Ini ya kita sayangkan sekali itu bisa terjadi ya gitu. Nah witir ini ya Nabi nggak nyuruh banyak-banyak ya. Kalau kita memang lagi benar-benar malas satu dah ya, masa satu malas sih setengah nggak bisa ya, setengah nggak bisa ya, 1, 3 ya boleh ya, 5, 7 cuma yang muktabar Nabi ngerasain 3 terus. Ya itu. Nah kalau satu aja malas gimana dong? Ya nggak usah baca apa-apa, Anda Fatihah doang. Fatihah ruku nggak baca nggak apa-apa, sujud nggak baca nggak apa-apa. Yang penting Fatihah baca, selesai Fatihah ruku, saya ruku bangun, tidak sujud, assalamualaikum udah. Ya, tuh itu kan rukunnya itu tuh Fatihah sama selawat itu aja. Ya yang lainnya itu adalah sunnah. 1 rakaat berapa menit sih Bu? Ya kalau kita kejian nggak nyampe 1 menit selesai itu mah. Ya kan, bet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lipat sejadah mau kenakan gitu. Ya, gitu. Nah, ini masalahnya satu nih, penyakit apa nih? MALAS. Ya, malas. Ya, itu penyakit yang paling bahaya tuh, Bu. Ya, orang bukan hanya malas ibadah, Bu. Malas kerja aja bahaya. Ya, malas. Nah, sekarang orang malas mandi contohnya. Bahaya gitu. Bahaya. Ya, jadi dampak malas itu banyak Bu. Ya, bukan hanya malas ibadah, malas kerja juga dampaknya ya luar biasa. Ya, nah orang malas belajar apa? Nyesel nantinya. Ya kan? Makanya kan dalam sebuah maqsad dikatakan man kasala nadima. Ya, barang siapa yang malas pasti nyesel. Gitu kan? Nyeselnya kapan? Nanti. Ya anak-anak kecil sekarang mau mikir dia bakal jadi apa? Enggak mikir. Ya kan kita bilang kamu mau jadi apaan kalau setiap hari main game, diam aja. Belum dia diajak mikir lebih apa, lebih panjang gitu. Nah, kita selaku siapa ya? Orang tuanya yang selalu ngarahin ya gitu. Kadang kita juga gregetan kalau ngeliat anak kecil main HP main game itu, kayak orang lagi ibadah khusyuk gitu. Iya nggak nengok ya. Nah sekarang coba orang nggak main game ya sekarang Bu. Kalau ibu perhatiin di mana-mana Bu, ya kumpulnya orang, kebanyakan orang main apa sekarang? Main HP. Ya, jangan kumpul di halte terminal, enggak. Lagi ngaji aja sempet-sempet ada main HP. Ya. Itu. Coba kita lagi di stasiun atau di terminal atau di pelabuhan, ya, atau di bandara, ya, kita baca Quran ada enggak? Enggak ada. Khusyuk itu gitu kan. Ya, kita juga ngajak ngomongnya serba salah gitu. Ya. Iya. Ya, kita jalan nih beramai-ramai nih Bu. Ya. Kita enggak main HP, kita nengok kanan, pada main HP, kiri main HP, gua ajak ngobrol siapa nih ibaratnya kan gitu.
depan main HP juga. Ya, diam-diam main, tadi ketawa sendirian. Ya, senyum kan gitu tuh. Ya, nah itu ya. Jadi ibadah memang Bu jangan kita lihat sedikit atau kecilnya, tapi nilainya di mata Allah. Witir meskipun 1 rakaat kita kerjain Bu, kita nggak tahu seberapa besar pahala yang Allah akan berikan ke kita. Ya, gitu. Padahal 1 rakaat itu yang kedua. Ya. Yang ketiga wa qiyamul lail. Ya, bangun malam. Ya bangun malam bukan bangun malam kencing terus tidur lagi, bukan. Ya, bangun malam ngapain? Ibadah, ya. Tuh ibadah. Ya, kalau bisa bangun malam tuh mandi dulu dah. Ya, mandi apa? Mandi taubat namanya. Ya, habis mandi taubat, salat tuh, salat sunnah wudu 2 rakaat, salat sunnah wudu 2 rakaat, salat sunnah taubat 2 rakaat. Ya, habis taubat 2 rakaat, baru tahajud tuh berapa? Mau 2, 4, 6, 8, 10 silakan. Ya, selesai tahajud kita bikin dah salat hajat. Ya, habis hajat selesai dan bikin apa? Witir tuh. Ya, tuh. Dua aja Bu, kalau memang malas dua aja dah. Ya. Sunnah wudu 2, taubat 2, tahajud 2, hajat 2, witir 1. 9 tuh kan ya? Nah, ini cakep banget tuh Bu. Ya. Ketika kerjain jangan banyak-banyak setiap hari aja. Ya, setiap hari dua itu. Ya, itu memang berat Bu, cobaan memang berat aja. Ya, kalau kita nggak biasa itu memang susah. Ya, kita kan yang susah itu apa? Istiqomah. Ya, istiqomah itu. Apalagi ya kondisi apa namanya itu ya cuaca ataupun kondisi badan kita kurang fit itu ujian biasanya dulu ada aja tuh. Ya. Jadi malas kita. Pokoknya setan bikin gimana bikin jadi malas lah pokoknya. Ya, itu. Setan lagi kita salahin kan? Kalau kita bawa bisa boleh aja. Boleh aja. Tapi kalau Imam Syafi'i bilang kalau kita udah bikin di Isya, kita bikin lagi boleh gak? Boleh aja sih. Bikin lagi. Gak apa-apa. Ya cukup dah tuh. Ya, kesiangan tuh. Ya. Tapi kalau kita memang biasa bangun malam, ya udah bawanya nanti aja habis tahajud. Ya, gitu. Doa ada angkat tangan yang benar, ya, yang panjang doa mau setengah jam juga gak apa-apa itu. Iya, apa doa yang panjang, ya. Memang kita apa-apa aja. Kadang kita bangun malam waktunya udah limit sih, ya, udah limit. Jadi juga sholat kurang khusyuk, apalagi doa ada tuh, ya. Kayaknya kita diuber-uber main kejar-kejaran, ya. Nah bangun pengen tahajud 5 menit pengen subuh gimana jadinya? Ya, jadi wudhunya juga kurang benar, sholatnya apalagi. Nah sekarang apa yang mau kita minta sama Allah? Waktu udah limit kayak gitu, ya. Tapi memang Bu kalau sengantuk apapun mata kita Bu, kalau kita paksain tuh ngantuk hilang. Iya. Hah? Iya. Orang kalau memang biasa bangun malam jam berapa pun dia tidur pasti bangun. Gitu, ya. Saya coba pernah memang mata tuh ngantuknya luar biasa itu. Ya, mau tidurnya juga pas-pasan banget, belum 1 jam. Kalau kita nggak lawan, memang menang tuh setan. Ya, kita lawan, kemana ya? Kamar mandi, kita wudhu, hilang Bu. Ya, hilang segar mata kita tuh. Ya, kenapa? Karena memang setan tuh begitu-begitu lari dia. Ya, jangan. Ya masalahnya kadang kita apa? Kita turutin. Itu penyakit anak-anak kita tuh Bu. Kalau usah dibangunin tuh kayak gitu tuh. Ya kan? Kita bangunin, kita dudukin, dimiring. Tidur lagi, ini miring sebelah. Ya, tidur lagi, ini ke depan, jungkring. Kadang udah duduk, kita nyicipin udah selesai tidur lagi. Iya. Pokoknya saya kalau mau bangunin anak Bu, nggak akan saya tinggal sebelum tuh anak beranjak dari tempat tidur. Ya, kalau tuh anak udah masuk kamar mandi baru saya tinggal. Di kamar mandi kayak yang ditidur. Iya. Ya, saya bilang orang nggak ada suaranya, ngapain? Lagi tidur di senderan. Lah. Ya, ada anak kayak gitu, bisa aja. Ya, jadi orang pada ngantuk dimanapun jadi Bu. Ya, enak tidur itu. Ya, tidur. Tunggu 5 menit orang udah pada sholat sunnah qobliyah. Lihat coba tidur katanya, ya tidur. Ya, itu. Ya, godaan memang ada aja. Ya, cuma kita jangan merasa apa ya, merasa kalah. Ya, tetap kita Bu membangunin anak kan tiap hari. Iya kan?
Ya, jangan merasa capek kita. Biarin aja. Ya, karena kita juga orang tua kita digigit dulu kita orang tua kita juga soalnya. Ya, emang berat Bu. Kadang-kala kita mikir, ini anak kapan sadarnya ya? Istilah kata kalau kita nggak bangun mungkin nggak sholat subuh, iya kan? Nggak sholat subuh Bu, terus terang aja, ya. Bablas itu, ya. Saya pernah coba saya nggak bangunin, oh benar nggak pernah sholat subuh. Oh iya, harusnya orang tuanya itu ya. Tuh. Apanya? Ya kalau nunggu sampai kapan nggak ada waktunya. Ila an yahdiyallahu, sampai Allah ngasih dia hidayah. Ya. Ya jangankan anak-anak Bu, orang tua juga begitu. Kakek nenek ada yang gitu Bu. Kalau nggak dibangunin dia kagak bangun. Ada nggak? Ada. Tapi coba Bu, kakek nenek kalau dipen kencing pasti bangun. Nah iya. Usulah kita kok. Tapi itu yang ada yang satu yang males. Iya, ada Bu, ada saya perhatiin ada. Kok pengen kencing di biasa bangun, pas mau sholat kan kagak mau, kan bingung gitu. Ya. Iya. Ya, cobaan memang ujian Ibu ya. Ya kalau anti tanya sampai kapan? Memang ada kapan? Iya. Tuh. Tapi tetap kita doain aja. Doain terus ya Allah kasih dia hidayah. Nanti insya Allah kalau memang Allah izinin hidayah langsung udah dengan sendirinya. Ya, memang ujian kita itu Bu berarti kita juga dulu begitu orang tua kita. Ya kan? Maafil aba fil abna. Apa yang dulu kita kerjain orang tua kita sekarang kita kerjain kita. Gitu, ya. Jangan salahin anak. Dulu kita begitu juga soalnya. Susah dibangunin, apalagi namanya puasa sahur. Aduh. Ya, itu. Ya. Memang berat Bu, namanya kita didik anaknya memang berat. Ya, enggak gampang. Ya, itu ujiannya biasa itu. Ya. Jangan pernah kita putus asa, gue capek bangunin dulu. Tiap hari harus dibangunin gitu. Udah belum sholat muka urusan dulu dah. Jangan. Dosa kita. Ya, meskipun dia udah balik juga dosa kita Bu. Ya. Terus kita doain aja terus. Ya, gitu. Dan anak pesantren juga begitu sama aja anak pesantren ya. Enggak pesantren namanya enggak muslim pesantren juga sama. Ya, kalau namanya sholat terutama subuh itu Bu, udah Sadaqallahul azim kalau gitu. Ya. Berat memang, ya. Ya tadi saya bilang bukan hanya anak-anak, orang tua pun begitu. Sama. Ya, orang tua sunnah sini sih enggak ada saya yakin. Orang tua sunnah jauh tuh yang enggak pernah ngaji. Ya, kalau orang tua sini mah ya sebelum azan pada bangun udah. Malah bangun. Ya, gitu. Nah itu Bu ya, jadi 3 hal itu tuh kata Nabi hukumnya wajib buat aku, ya. Tapi sunnah buat siapa? Buat umatku, ya. Untuk sunnah Bu, coba kalau wajib, ya. Tuh, yang pertama adalah siwak, yang kedua adalah salat witir, yang ketiga adalah bangun malam. Bangun malam itu bukan hanya kita tahajud, kita ibadah, ya, kita zikir, tuh qiyamul lail, ya, gitu. Selanjutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tayyibu afwahakum. Ya. Tayyibu artinya tayyibu itu apa? Ya, jadikanlah wangi afwahakum, mulut-mulut kamu. Ya. Tayyibu, ya, berikanlah wangian atau jadikanlah wangi mulut-mulut kamu ai bi idalatir raihah al-karihah minha, yaitu dengan menghilangkan, ya, atau membuang bau yang tidak enak dari mulut. Ya Bu ya. Tuh, biasanya kita kalau habis makan malam itu kalau nggak gosok gigi mau baunya nggak enak tuh. Lagi malam makan jengkol sama petir udah. Sedep banget itu tuh. Ya, tuh. Ya. Gosok gigi sebentar nggak lama. Kalau ibu malas gosok gigi, ya, kumur ke air garam. Air garam hangat. Ya, air hangat jangan air es. Nempel dia. Ya, pakai air hangat, kumur aja. Ya, itu kan obat pencegahan Covid juga kayak gitu tuh. Kumur air garam, orang sakit gigi kayak air garam kan? Ya, itu kan yang penting ngilangin kuman. Ya, bakteri itu, ya.
Nah, dengan apa kita disuruh untuk menjadikan mulut kita wangi? Ya, bisiwaki. Ya, dengan cara gosok gigi atau siwak. Sekarang yang namanya pasta itu banyak macam-macam Ibu. Ya, odolannya mereknya siwak ada sekarang. Ya, ada Pepsodent, ada Decolgen, ada Colgate. Apa lagi? Ada oral. Ya, ada yang mahal itu enzim. Ya, macam-macam tuh yang mahal-mahal itu. Ya, kalau sakit gigi gosok gigitan insya Allah hilang. Ya, beli aja yang banyak insya Allah duit habis. 40.000 satu itu, ya kan? Kalau Pepsodent kan cuma berapa? 4.500, paling mahal 12.000. Ya, kalau dia itu mahal, ya memang kan duit nggak bisa dibohongin Bu. Ya, iya kan gitu kan ya. Iya nggak bisa dibohongin itu, ya. Jadi saya artikan di sini untuk menjaga mulut biar wangi bisiwak dengan apa? Dengan gosok gigi atau siwak, ya. Kenapa siwak kita disuruh? Fa innahu tariqul Qur'an. Ya, karena dengan bersiwak atau menggosok gigi itu tariqul Qur'an. Ya, jalan untuk menuju apa? Al-Qur'an. Artinya, ya, kita baca kalamullah itu Allah akan senang dengan keadaan mulut kita yang wangi. Ya, malaikat juga enggak demen Bu mulut bau. Ya, padahal pun malaikat lagi baca jengkol pacaran kayaknya gitu. Ya, tuh. Padahal kan malaikat, apalagi Allah, innallaha thayyib. Ya, Allah itu apa? Wangi, yuhibbut thayyib, cinta sama yang wangi-wangi. Ya, innallaha jamil, ya, yuhibbul jamal. Ya, Allah itu indah, suka kepada yang indah. Ya, itu. Baik. Wa fi hadisin rawahu at-Tabrani, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, an Ibnu Mas'udin, ya, yang sanadnya dari Ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud bi isnadin hasanin, dengan sanadnya yang hasan. Ya, kata Nabi takhallalu, ya, takhallalu ay tasawwaku. Ya, bersihinlah atau gosok gigilah. Ya, kenapa? Fa innahu nadzafatun, karena dengan bersiwak atau dengan menggosok gigi itu merupakan suatu apa ya? An-nadzafah, kebersihan. Tuh, ya. Wan nadzafatu tad'u ilal iman. Ya, kebersihan itu ya akan menunjukkan adanya iman. Ibu, makanya kan ada hadis an-nadzafatu minal iman. Ya, kebersihan itu sebagian dari iman. Ya, bukan kebersihan rambut, kebersihan kan, tapi umum. Kebersihan wajah kita, kebersihan hidung kita, kebersihan mulut kita, kebersihan tubuh kita, semua itu, ya, itu akan menjadi tanda kalau orang itu punya iman. Ya, artinya iman kan apa sih? Iman itu kan keyakinan, ya, yakin, ya, itu. Dan kita mengerjakan kebaikan itu merupakan bukti kalau kita itu punya iman. Kan iman itu kan bukan hanya ngomong doang. Ya, ngomong iya, benerin dalam hati iya, dibuktiin dengan apa? Perbuatan. Ya. Ya, kalau sekedar ngomong doang, gue gosok gigi sehari 3 kali gitu. Ngomong doang. Lu gosok enggak? Kagak. Itu belum iman. Ya, makanya iman di sini dikatakan salah satunya adalah dengan ia menjaga atau memelihara kebersihan. Tuh, ya. Wal imanu ma'a sahibihi ay fil jannah. Ya. Nah, iman tersebut akan menyebabkan si pelakunya atau yang melakukan perbuatan baik tadi fil jannah, ya, masuk ke dalam apa? Ke dalam surga. Ya. Orang masuk surga karena ada apanya? Iman. Ya. Kata Nabi dalam sebuah hadis, ya, orang akan dimasukkan ke dalam surga meskipun ada imannya sebesar biji apa? Biji sawi. Sawi ada bijinya.
Ya. Kalau kita bilang atom, ya, atom molekul, ya. Sawi ada bijinya? Ada nggak sawinya? Hah? Kan biji sawi. Iya ada. Ada ya, biji sawi. Tuh, ya. Ya. Tuh, jadi orang punya iman sebesar biji sawi aja, sebesar atom itu bisa menyebabkan dia masuk apa? Masuk surga. Ya, nah sekarang kalau imannya kagak, apa Allah bakal masukin surga? Nggak mungkin. Ya, itu. Ya, jadi akan membawa si pelakunya itu masuk ke dalam surga. Ya. Wal ma'na akhriju, yang dimaksud dengan akhriju atau mengeluarkan, dimaksud akhriju mengeluarkan ma bainal asnani minat ta'am. Ya, sisa-sisa makanan yang ada di gigi. Itu yang tadi itu sulit apa? Yang paling nyelip-nyelip di gigi kita, ya kan? Itu harus diapain? Harus dibersihkan, ya. Bil khalali, ya, dengan cara apa ya? Kalau itu kalau kita sih dicongkel-congkelin gitu. Ya, cuma congkelnya jangan pakai kayu-kayu, nanti disebutin ada kayu-kayu yang bisa merontokkan gigi ada. Yang sembarangan, ya, atau beli congkelan tuh yang tajam tuh terlalu apa itu? Semangat banget jadi berdarah, nggak boleh juga itu. Ya, itu. Nih, jelasin lagi di sini ya. Fa inna dzalika nadzafatun lil fami wal asnani. Ya, karena dengan cara membersihkan sisa-sisa atau mengeluarkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam gigi itu, apa? Nadzafatun lil fami, akan menjadikan ya mulut bersih. Wal asnan, begitu juga gigi. Ibu, kita kalau mulut kita bersih ngomong enak. Ya kan? Kayaknya lega mulut kalau ngomong itu. Cuma kalau maaf ya, mulut kita kotor, istilah bahasa Betawinya apa itu? Kan bebek, jigongan, maaf ya, jigongan. Ya, kayaknya kita ngomong juga nggak enak kayaknya, berat ngomong gitu. Ya. Tapi kalau kita ngaji, Bu, mulut kita bersih habis gosok gigi, enak, enteng gitu. Ya, itu. Kita biasanya memang ya usahain lah paling enggak sebelum sholat tahajud atau sebelum qiyamul lail itu ketika sedikit dah sebentar. Ya, tadi saya bilang nggak lama 2 menit kali. Ya, sepertiga menit, sepertiga gitu aja. Ya, insya Allah akan apa? Memberikan manfaat buat kita ya yang melakukannya itu. Ya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, fa innahu musahhahatun lin-nabi wan nawajiz. Ya. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan bersihin mulut itu ya dan bersihin gigi itu musahhahatun, itu akan menjadikan ya bagian mulut kita itu apa? Naqi. Ya, nab itu artinya naqi, bersih benar. Ya, suci. Wan nawajiz, ya, itu akan terbebas dari virus. Ya, nawajis itu virus apa? Bebas ya dari virus. Sekarang lagi Covid ini COVID-19 ada istilah nawajis, itu artinya antivirus. Ya, untuk menghilangkan virus seperti hand sanitizer itu kan, untuk melawan atau mematikan virus. Tuh, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahul mutakhallilina min ummati fil wudu, ya. Ai wal ghuslu ai fi syu'urihim. Ya. Nabi katakan rahimallahul mukhallilina, Allah selalu menyayangi ya bagi orang-orang al-mutakhallilina yang selalu ngapain? Membersihkan atau menyela-nyelakan ya di antara umatku fil wudu, saat dia ngapain? Wudu. Ya, jadi kalau wudu kita nyela-nyelain gini, ya. Tangan, kaki juga ya. Itu sunnah gitu. Ya. Allah sangat suka banget tuh yang kayak gitu katanya. Ya, Allah selalu memberikan rahmat tuh. Ya, itu. Ai wal ghuslu, atau bukan hanya saat lagi wudu, lagi mandi juga. Ya, sama. Ai fi syu'urihim,
Ya, di bagian rambut mereka. Ya, jadi kita kalau mandi Bu, mandi wajib terutama itu rambut kita itu paling kita harus kita koprok. Biar apa? Biar air benar-benar nyerap. Pada saat sampoan juga itu, ya. Benar-benar, ya. Apalagi sekarang kan orang mandi pakai shower ya. Ya, itu enak, gosoknya juga itu nyerap air itu. Paling enak saya bilang itu, kita kalau pengen yakin benar mandi wajib kita benar, kalau gede ya nyemplung langsung. Insya basah semua dan itu. Ya. Bersih semua. Bersih dah tuh berendam. Sebelum itu baca niat. Ya, nawaitul ghusla rabbil hadasil akbar istighfar salat. Berdua juga enggak apa-apa. Gosokan Nabi pun begitu. Ya, cuma masalahnya kita bisa enggak bikin kolam gede buat mandi berdua. Kan rumah kita sekarang gede-gede. Iya, masa gedein kamar mandi, kamar tidur. Ya. Itu Nabi dulu tuh, Nabi seringkali mandi bareng istrinya, ya, main gosok-gosokan, itu memang benar. Ya, ini bukan ngada-ngada, dicontohin. Kita Bu kalau baca kitab tentang bagaimana romantisnya Nabi sama istri-istrinya, gini gitu. Ya, Nabi kadang nyisirin rambut suaminya, istrinya, istri kadang nyisirin rambut ya suaminya. Kita pernah nyisirin rambut laki gitu. Sama saya juga Allah suruh nyisirin rambut bini saya. Kenapa? Iya, ya bukan apa-apa, nggak sempat, ya kan? Dibelai-belai kan gitu. Ya, makanya saya bilang tadi kalau kita baca bagaimana kehidupan keluarga Nabi bersama istrinya, ngiri gitu. Ya, ngiri. Luar biasa romantisnya Nabi Bu. Ya, bukannya si cerita apa tuh yang selalu romantis apa? Yang kayak di film-film apa yang lagi rame tonton anak-anak tuh? Aisyah ya? Bukan. Film Korea itu. Enggak ngerti. Enggak ngerti. Ya, itu. Karena kayak gitu Bu. Ya, Nabi luar biasa romantisnya. Ya, Aisyah kalau Nabi pengen jalan dipakein bajunya. Ya, dandanin. Kita pernah pakai baju laki gitu? Nggak sempat. Repot. Ya. Jangan pakein baju Bu, gosok aja gitu kadang nyuruh orang. Iya kan? Nyuruh orang kadang, ya. Nah, gosokin baju apa nggak perlu ada bantu bayar semua. Iya kan? Ya, pakein sepatunya kan. Enak lah Bu. Ini kita kalau melihat bagaimana kehidupan Nabi bersama istri-istrinya, bukan istrinya doang, semua istrinya digituin sama Nabi Bu. Ya, romantis semua. Ya. Makanya Bu, di situ yang menjadikan perempuan-perempuan itu pengen dikawinin sama Nabi. Bukan Nabi yang pengen kawinin perempuan, tapi perempuan itu pengen. Wa mar'atan in wahabat nafsaha lin Nabi, itu kan ayatnya begitu. Ya, perempuan-perempuan itu apa tuh? Berkeinginan banget dinikahi sama Nabi. Jangankan gadis, nenek aja pengen. Kan gitu. Ya, ngapain? Itulah keromantisan yang dimiliki oleh Rasulullah saat bersama siapa? Istri-istrinya. Ya. Ya kalau kita romantis bisa gak? Ya bisa. Ya. Cuma gimana ya kalau kita romantis kayaknya diketawain. Lagi maunya doang saat. Nah, Ngalah kan? lagi ada malam berarti lagi ada maunya setelah awal bulan kan gitu. Ya. Jangan buka kartu kok, jangan. Ya. Udah tutup buku ya? Ya. Ya. Baik. Ya. Wat ta'am, ya, makanan ai min atharit ta'am, yaitu dari sisa-sisa apa? Makanan bi ikhraji ma baqiya minhu bainal asnan, dengan cara dikeluarkan sisa tersebut dari apa? Dari gigi. Ya, dari celah-celah gigi. Tuh, ya. Wa fi hadzal hadis nadabun. Ya, bahkan dalam hadis ini menunjukkan membersihkan gigi atau sisa makanan itu hukumnya sunnah, Bu. Ya, sunnah artinya memang Nabi selalu ngapain? Nabi selalu ngerjain, ya. Takhlilus syu'ur fit taharah, ya, menyelak-nyelakkan rambut itu saat bersuci,
ya, waktu kita mandi junub, ya, waktu kita juga membasuh kepala atau rambut kita saat wudhu, itu pun apa ya? Sunnah tuh, ya. Wa takhlilul asnan, ya, menyela-nyelakan atau ya, membersihkan gigi min asari ta'am, ya, dari sisa-sisa apa? Sisa makanan, ya. Da'a sallallahu alaihi wasallam lahum birrahmah. Yang begitu tuh Nabi selalu mendoakan. Ya, artinya selalu diapain? Didoain amin Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka agar apa? Birrahmah, selalu mendapatkan kasih sayang. Ya. Ya sama Bu, laki kita mana sih demen kalau nyium bau bininya kagak enak. Ya kan? Pasti yang laki enggak demen dong. Ya, sama kita juga, tuh bini juga mana demen sih bini nyium bau lakinya bau apa enggak enak. Kan gitu. Ya. Itu apa? Satu bukti, ya. Itu Nabi aja ngedoain kepada orang-orang yang selalu menjaga kebersihan, ya. Lihtiyatihim fil ibadah, ya, untuk jaga-jaga mereka saat akan melaksanakan apa? Ibadah. Fayata'akkad al-i'tina bihi lidukhul fi da'watir Rasulullah alaihi wasallam, ya, sehingga itu menjadikan apa? Termasuk ke dalam doa yang selalu dimasukkan doa tersebut oleh Nabi kepada orang-orang yang apa? Yang selalu menjaga kebersihan, ya, itu. Rawahu al-Qadhi an Abi Ayyub al-Ansari wa huwa hadisun hasan. Hadisnya hasan, ya. Hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam la tatakhallu bil as, ya. Janganlah kamu membersihkan atau, ya, menyela-nyelakan gigi bil as, ya, dengan kayu. Kayu apa nih as? Di sini jelaskan bimaddatil hamzah as bacanya, ya. Apa itu kayu as? Syajaratun atratur raihah, ya, yaitu kayu yang punya wangi yang apa, bau yang wangi. Ya, jangan juga Bu kita bersihin gigi kita pakai kayu yang ada wangi-wanginya. Kenapa itu nggak boleh, dilarang amin Nabi? Ya, karena, ya, apa itu? Warraihan, dan juga ada baunya. Wa huwa kullu nabatin tayyibir rih. Ya, tadi ada kayu as, ada namanya kayu raihan. Kalau kayu raihan itu adalah pohon atau tumbuhan yang wangi, ya, baunya itu. Walakin idza utliqa 'indal 'ama insarafa ila nabatin maksud, ya. Akan tetapi ketika, ya, dikatakan secara umum insarafa ila nabatin maksud, ini akan disebutkan menjadi tumbuhan yang khusus, ya. Memang tuh kayu-kayuan yang bau wangi, ya, kayak kita bilang kayak kayu gahru gitu kan, ya, yang kalau dibakar wangi itu jangan dipakai buat nyengkel Bu, jangan. Ya, ini ada bahayanya. Bahayanya apa dari sini jelasinnya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal qasbu. Ya, jangan kita apa itu bersihin gigi wal qasbu, ya. Wal qasbu, wal qasab itu artinya itu tebu. Ya, kayu tebu. Ya kan? Tebu kan aslinya dari kayak bata, kayak bambu gitu kan, ya. Nah, jangan juga itu. Ya, bifat hatain kulla nabat yakunu saqah anabib wa qa'ud, ya, gitu. Jadi setiap pohon atau tumbuhan itu yang memiliki apa tuh? Rasa, ya. Tebu kan ada yang manis, ya, itu. Wa qa'ud sama fa innahu, karena sesungguhnya membersihkan gigi dengan kayu-kayu tadi itu, kayu as, kayu raihan, kayu qasab itu, ya, ay at-tahalla bi dzikril madhkur yurisu al-akala. Ya. Apa itu al-yurisul akala? Bi kasratil hamzah ayil haqqah hatta tatasaqat al-asnan, yaitu dapat menyebabkan gigi pada rontok. Ya, gigi rusak kalau kita bersihin sisa makanan pakai kayu-kayu yang wangi-wangi tadi itu. Bukannya bagus justru Bu. Ya, itu akan menjadikan gigi kita pada rontok. Tatasaqat al-asnan. Ya, 3 kayu tadi itu, kayu as, kayu raihan, kayu qasab. Ya, gitu.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda juga, "Sholatu bisiwakin khairun min sab'ina sholatan ay min salawatin katsira bi ghairi siwak." Ya. Sekali kita sholat dengan menggunakan siwak atau bersiwak, khairun min sab'ina sholatan bi ghairi siwak. Pahalanya lebih besar daripada kita sholat 70 kali tapi tanpa siwak. Ya, artinya kita sholat dalam keadaan mulut kita bau. Ya, itu sekalipun kita sholat tahajud berapa rakaat, 30 rakaat, ya, itu malah Allah malaikat lebih senang yang 2 rakaat tapi mulutnya wangi. Itu, ya, makanya jangan sampai bu kita rakaat capek-capek tuh tahajud capek-capek kita nggak bersihin mulut kita tuh jangan. Ya, kalau gigi aja dibentar. Tuh, ya. Rawahu al-Baihaqi wa ghairuhu wa sahahu al-Hakim fasabun, ya, yang dimaksud dengan 70 lil katsir la lil tahdid, ya, artinya apa? Banyaknya, bukan batasannya, bukan. Kama apa dahu al-Azizi, sebagaimana yang diambil, ya, keterangan tersebut oleh al-Imam al-Azizi, ya. Dikit lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, mazala Jibrilu yusini bisiwak, ya. Kata Nabi, malaikat Jibril selalu berwasiat kepadaku untuk selalu ngapain? Melakukan siwak atau bersiwak. Hatta khasyitu an yudardan, ya. Hatta khasyitu an yudardan, ya. Apa itu yudardan? Bipat hirra yudardan wan nun, ya, ai apa itu? Ya, al-muskalah, yaitu asnani, sampai aku takut apa itu? Ya, giginya dia itu pada rontok kalau dia nggak bersiwak, ya. Makanya kata Nabi, Jibril selalu wasiatin kepada aku, Muhammad, siwak terus, jangan pernah tinggal, karena kalau kamu nggak bersiwak nanti gigi kamu bakal apa? Rontok tuh, ya. Ai atasku ai antas kuto asnani, ya, giginya rontok. Wa fi lafzin wa awsani Jibril bisiwak, dalam lapas yang lain kata Nabi, Jibril selalu berwasiat kepadaku bisiwak, untuk selalu bersiwak atau gosok gigi. Hatta khasyitu li'at yang kayak tadi itu dardan, ya, sampai aku takut, ya, gigiku akan apa? Akan rontok tuh kalau tidak bersiwak. Wa fil lafzin akhar amaroni bisiwak, ya, dalam lafaz yang lain apa? Amaroni, aku diperintahkan bisiwak, untuk selalu bersiwak. Hatta khubtu, ya, liat rodan, ya, gigi itu bakal apa? Rontok atau berjatuhan. Ai zonantu sukutu asnan, sampai aku mengira kalau aku tidak bersiwak gigiku bakal apa? Bakal rontok, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, umirtu, ya, aku diperintahkan bisiwaki, untuk selalu bersiwak, hatta khubtu ala asnani, sampai aku takut apa? Gigiku akan menjadi rontok kalau tidak bersiwak, ya. Jadi mampu kalau kita baca sejarah bagaimana, ya, Nabi itu lalu, ya, Nabi nggak ada yang kurang, semuanya sempurna, ya, hidungnya sempurna, rambutnya sempurna, matanya sempurna, giginya sempurna, semua sempurna tuh, ya, nggak ada yang kurang. Kalau kita kan ada aja kekurangan kita, ya, ada orang ganteng ombong, ada aja, ya, ada orang cantik pesek hidungnya. Ya, ada aja tuh, ya, itu kekurangan. Tapi Rasulullah itu tidak ada kekurangan juga, ya. Khairul bashar, ya, manusia yang paling baik, ya, atau paling sempurna. Rawahu at-Tabrani an Ibnu Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Ibnu Abbas. Selesailah tentang pembahasan siwak, ya. Dan nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada fadilatul adzan, keutamaan adzan, ya. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin.